Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana beliau telah mempertemukan kita dalam acara kajian Muda-Mudi Muhammadiyah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampailah kepada kita salawatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Elsani. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu kalian dalam acara kali ini. Langsung saja dalam acara kali ini kita akan membahas materi yang berjudul meneladani perempuan yang dijamin akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Hadis riwayat Muslim. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan langsung dari pemateri kita, yaitu Bu Nia Nur Halimah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukurnya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, maka dari kita patut bersyukur. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya, insya Allah sampai saat ini kita semua masih taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya diamanahi mungkin ya untuk bisa duduk paling depan gitu ya, paling depan bersama teman-teman. Lebih tepatnya mungkin kita sharing gitu ya, kita diskusi santai, ngobrol santai gitu ya mengenai tema yang sudah tadi disebutkan. Sebelumnya saya cukup berbangga diri gitu ya, di tengah-tengah hari ini sedang memperingati Hari Kartini gitu ya, Hari Kartini, salah satu tokoh perempuan Indonesia yang memperjuangkan perempuan Indonesia. Dan hari ini saya bisa berkontribusi gitu ya, melalui kajian ini gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan yang hari ini sedang mencoba untuk membangun kualitas perempuan gitu ya, khususnya mungkin di Indonesia, hari ini kita juga sedang berusaha untuk itu gitu ya, berusaha untuk menggaungkan kualitas perempuan khususnya di Indonesia. Nah, maka dari itu saya ucapkan terima kasih gitu ya adanya hari ini saya bersama moderator perempuan juga gitu ya, terus kemudian hari ini bisa hadir duduk di depan teman-teman di tengah-tengah peringatan RA Kartini. Itu cukup membanggakan bagi saya pribadi gitu ya, karena ternyata tidak ada diskriminasi di sini, semuanya mendukung gitu ya terhadap apapun harapan dari kaum perempuan gitu. Nah, selanjutnya mungkin sebelum membahas mengenai tema yang sudah ditentukan gitu ya, sedikit mungkin kita bahas dulu mengenai peringatan hari ini gitu, yaitu peringatan Hari RA Kartini gitu, yang memang dimana RA Kartini ini merupakan tokoh perempuan Indonesia yang memperjuangkan emansipasi perempuan gitu ya. Teman-teman hari ini pasti pasang status ya, selamat Hari Kartini, dengan captionnya yang memang kata-kata dari Kartini gitu ya, yang dibuat oleh RA Kartini. Bagi saya itu sudah lebih dari cukup gitu ya,
saya tahu kita nggak pernah kenalan sama era Kartini gitu ya. Saya juga tahu, bahkan saya pribadi juga kenal, bahkan tahu gitu ya dengan Habislah Gelap Terbitlah Terang gitu ya, bukunya yang dimuat yang isinya dibuat oleh era Kartini. Nggak pernah baca keseluruhan secara full, benar ya. Terus nggak pernah sengaja juga harus cari-cari tentang era Kartini, tapi hari ini teman-teman berkontribusi dengan membuat pamflet atau nggak tuliboard atau nggak mengucapkan hari era Kartini. Itu saya kira itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup gitu ya. Artinya teman-teman mendukung hari ini yang diperingati hari era Kartini gitu ya, atau hari tokohnya pahlawan perempuan gitu. Karena kan kalau hari perempuan secara keseluruhan, hari pahlawan secara keseluruhan kan diperingati tanggal 10 November kan. Nah, tapi hari ini adalah hari tokoh perempuannya gitu ya, pahlawan perempuan. Nah, kita lihat mungkin sedikit sejarahnya gitu ya, sejarahnya dari Raden Ajeng Kartini. Siapa yang sudah baca atau tahu gitu sebelumnya membahas mengenai Raden Ajeng Kartini? Karena emang saya kira pahlawan yang dicari mungkin pahlawan yang lain gitu ya, tapi kalau tokoh pahlawan perempuan kayaknya kurang diminati, makanya saya kira penting sekali ada peringatan ini kan oleh Insinyur Soekarno gitu ya, diperingati, diberikan hari khusus untuk tokoh pahlawan perempuan yaitu 21 April, tepat di tanggal lahir Raden Ajeng Kartini. Nah, pada masa itu gitu ya, itu sedikit sinopsis dari buku Habislah Gelap Terbitlah Terang. Jadi isinya itu kan membahas mengenai surat-surat ya, isi surat dari era Kartini kepada sahabat penaknya yang memang orang Belanda gitu ya. Isinya itu mengenai surat-surat, dan isi suratnya itu adalah cerita hidupnya dia gitu. Cerita hidupnya Raden Ajeng Kartini. Terus kemudian karena memang pada masa eranya Kartini itu diskriminasi perempuan itu sangat tinggi pada masa itu gitu ya. Perempuan itu pada masa era Kartini diceritakan di bukunya, pada masa itu di era Kartini itu perempuan itu cuma boleh sampai SD doang sekolahnya gitu. Terus kemudian perempuan juga tidak boleh menjabat lebih tinggi, mempunyai jabatan lebih tinggi dibanding laki-laki. Pokoknya banyak banget hal-hal yang memang dibatasi untuk perempuan. Kenapa juga perempuan waktu itu cuma boleh sampai sekolah tingkat dasar? Karena kalau sudah tingkat dasar, sudah lewat dari 12 tahun, sudah waktunya dipingit gitu. Sudah waktunya perempuan itu tinggal di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan aktivitas yang lebih dibanding laki-laki, tinggal menunggu jodohnya saja, tinggal menunggu orang tua menjodohkan gitu. Karena pada masa itu memang masih masa penjodohan, termasuk era Kartini gitu ya. Era Kartini juga setelah selesai sekolah dasar tidak boleh sekolah lagi, sama gitu ya, tidak boleh sekolah lagi. Era Kartini ini kemudian setelah beres sekolah seluruhnya 12 tahun, era Kartini ini diam aja di rumah sama seperti perempuan yang lainnya gitu. Tapi yang uniknya di tengah-tengah semua perempuan di era itu hanya menerima gitu ya, hanya menerima adat istiadat yang sudah ada, hanya menerima tradisi yang sudah ada bahwa perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan lebih gitu ya. Era Kartini ini uniknya, cerdasnya itu malah berpikir di luar nalar biasanya gitu ya. Dia berpikir era Kartini senang baca orangnya. Jadi setelah lulus sekolah dasar, di rumah itu dia tidak diam, tapi dia senang baca. Terus kemudian kebetulan juga era Kartini ini punya seorang kakak yang memang kakaknya itu adalah bisa bahasa Belanda, sehingga sehari-harinya era Kartini juga belajar bahasa Belanda kepada kakaknya. Terus kemudian dia itu sering baca, karena kan dulu masih koran ya, masih pakai koran. Koran itu selalu ada di rumah-rumah yang ekonominya ke atas lah ya. Nah, era Kartini itu sering dapat koran yang isinya itu memuat tentang perkembangan di benua Eropa, perkembangan di Belanda, sekolah dan sebagainya. Sehingga Raden Ajeng Kartini itu berbeda dengan perempuan yang lain. Kalau perempuan yang lain cukup menerima gitu ya, menerima tradisi ataupun adat yang sudah ada yang ada pada era itu, tapi berbeda dengan era Kartini. Era Kartini ini merasa gelisah, merasa khawatir, merasa kenapa kita dibatasi gitu. Padahal di tengah-tengah itu semua perempuan pada era itu menerima
menerima adat yang sudah ada gitu. Tapi uniknya cerdasnya Era Kartini gitu ya, setelah selesai sekolah dasar beliau di rumah baca buku, baca koran, belajar bahasa Belanda dengan kakaknya. Beliau berpikir, oh ternyata di benua Eropa ini yang dimuat di korannya itu ternyata sudah banyak sekali perkembangan perempuan gitu ya. Tapi kenapa di Indonesia kok nggak bisa berkembang perempuannya? Perempuan cuma setelah selesai sekolah dasar cuma diperbolehkan untuk di rumah, artinya dipingit menunggu orang tuanya menjodohkan gitu. Nah, termasuk Era Kartini juga dijodohkan pada waktu itu, dijodohkan oleh orang tuanya dengan bupati waktu itu ya, karena memang Era Kartini ini cerdas, cantik, dijodohkan dengan bupati Jepara, kalau waktu itu Jepara, dan alhamdulillahnya senang sekali gitu ya, Era Kartini tidak bisa menolak gitu ya, karena memang itu sudah tradisi gitu, walaupun banyak sekali kekhawatiran di Era Kartini, karena kenapa saya harus secepat ini menikah, kenapa dan sebagainya, banyak pertanyaan yang timbul. Tapi karena orang tuanya sudah menjodohkan, Era Kartini pun kemudian menerima, sehingga dijodohkanlah dengan Bupati Jepara gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya Era Kartini ini mendapatkan suami yang sangat mendukung Era Kartini dalam perkembangan perempuan, dan ketika sudah didukung oleh suaminya, pada saat itu Era Kartini membuka sekolah pendidikan pertama khusus untuk perempuan gitu ya. Sebelumnya sudah ada rencana itu sebelum menikah, tapi tidak diizinkan oleh orang tuanya karena Era Kartini juga di rumahnya juga merasa didiskriminasi karena dia punya kakak perempuan, kakak laki-laki gitu kan ya, merasa didiskriminasi karena dia adalah seorang perempuan, selalu dibeda-bedakan, selalu dibatasi gitu ya karena perempuan. Nah, ada untungnya alhamdulillahnya rencana atau harapannya Era Kartini untuk membangun sekolah pendidikan perempuan ini bisa dikabulkan pada saat setelah menikah karena didukung oleh suaminya. Kebetulan suaminya adalah seorang bupati, sehingga Era Kartini juga mempunyai keleluasaan untuk membangun sekolah gitu ya. Diajarkan sekolah memasak, menyulam gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berbau perempuan gitu. Termasuk bahwa pendidikan itu penting gitu. Tapi sayangnya perjuangan Era Kartini itu tidak bisa berlangsung lama gitu ya, karena di usia muda, di umur 25 tahun Era Kartini harus meninggal dunia gitu kan ya, sehingga perjuangannya tidak bisa dilanjutkan oleh beliau. Tapi di era itu, di lingkungan tersebut, terus kemudian sudah juga fenomenal gitu ya, ternyata ada sekolah perempuan pendidikan yang dibangun oleh seorang perempuan Indonesia gitu ya, karena sebelumnya sekolah juga dibangun oleh Belanda, termasuk perempuan nggak boleh gitu ya, tapi ini dibangun oleh Era Kartini dan dilanjutkanlah oleh perempuan-perempuan yang alumni dari sekolah pendidikan itu gitu ya, termasuk mulai menyebar di provinsi-provinsi yang lain gitu ya, sekolah-sekolah pendidikan perempuan yang namanya itu pasti sekolah Kartini gitu. Itu juga salah satu hasil dari perjuangan Era Kartini. Nggak kebayang kalau misalkan Era Kartini pada saat itu tidak memperjuangkan pendidikan perempuan, mungkin hari ini perempuan masih sama gitu ya, masih terkungkung bolehnya hanya di rumah gitu ya. Padahal setara itu dalam beberapa hal itu memang boleh gitu ya, perempuan dan laki-laki gitu ya. Tetap kita kalau berbicara agama bersamalah dengan Tuhan gitu ya. Nah, itulah mungkin sedikitnya sejarah gitu ya yang saya ketahui dari buku Hadis Agama Terbita Terang. Buku itu bukan dicetak oleh Era Kartini, tapi isinya adalah surat-surat, gagasan-gagasan tentang pendidikan perempuan yang mana isinya itu ditulis Era Kartini sebenarnya untuk sahabat penanya gitu ya. Dia suka cerita ke sahabat penanya kalau kehidupannya seperti ini. Nah, itulah mungkin ya, saya juga berbangga diri, makanya tadi perempuan masih bisa dianggap gitu ya oleh kaum laki-laki yang hari ini, padahal di dunia itu perempuan itu mendominasi gitu ya, mendominasi sekali gitu ya. Makanya kenapa ada poligami juga, karena emang kalau bahasa hurlingnya mah gitu ya, karena perempuannya banyak. Kalau nggak poligami, perempuannya kasihan gak punya suami gitu ya, gak punya jodoh, padahal nggak seperti itu lah ya. Itulah hurlingnya gitu ya, padahal perempuan itu mendominasi sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang tema yang tadi yang sudah dibuat gitu ya, yang sudah ada di pamflet, temanya itu kan meneladani perempuan yang dijamin masuk surga gitu ya. Banyak banget sebenarnya tokoh inspiratif perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah gitu ya, pada masa Nabi gitu ya, sampai terakhir Nabi Muhammad itu
itu banyak banget yang dijamin masuk surga dengan berbagai ceritanya gitu ya. Kita bisa baca buku, kita bisa searching, sebenarnya banyak banget tokoh-tokoh inspiratif perempuan muslim gitu ya, bahkan non muslim juga banyak banget yang dijamin Allah masuk surga gitu ya. Nah tapi ada hadis gitu ya, hadis riwayatnya hadis riwayat muslim. Teman-teman juga udah pasti denger lah, hadis riwayat muslim ini kan mengatakan pemuka wanita ahli surga itu cuma ada 4 gitu ya. 1 ada Siti Maryam gitu ya, 2 ada Siti Khadijah, 3 ada Siti Fatimah, dan yang terakhir ada Asia gitu ya. Teman-teman pasti udah dengar, udah tahu gitu ya, udah tahu. Sebenarnya banyak yang dijamin Allah masuk surga, tapi ini yang masuk hadis gitu ya, ini yang masuk ke dalam hadis, hadisnya hadis riwayat muslim gitu ya, ini yang cukup terkenal. Nah mungkin kita bahas, kita kupas satu-satu gitu ya, kita kupas satu-satu, dan semoga bisa menjadi teladan juga untuk kita gitu ya. Banyak banget sih pokoknya sebenarnya. Yang pertama yang disebutkan di dalam hadis riwayat muslim itu, pemuka wanita ahli surga itu yang pertama ada Siti Maryam. Siapa yang gak kenal Siti Maryam? Gak pernah kenalan ya, tapi tahu ceritanya gitu ya, tahu seperti apa di kehidupannya gitu ya. Kan Siti Maryam itu kan terkenal dengan mempunyai anak tapi tidak pernah menikah gitu ya. Itu kan yang terkenalnya gitu. Secara logika itu nggak mungkin, secara logika nggak mungkin gitu. Tapi ini adalah takdir Allah, ini adalah kehendak Allah. Allah meniupkan ruh gitu ya di dalam rahim Siti Maryam, padahal tidak pernah disentuh oleh laki-laki gitu ya. Disebutnya juga dengan perempuan suci karena tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi mempunyai anak, itu kehendak Allah. Itu sebenarnya suatu anugerah ya, suatu anugerah yang Allah berikan untuk Siti Maryam, tapi ujian juga berat sekali gitu. Jangankan hari ini kita, pada saat itu, pada masa itu, ketika Siti Maryam hamil gitu ya, Allah titipkan ruh gitu ya di dalam rahimnya Siti Maryam. Semua orang tidak percaya, semua orang banyak sekali yang memfitnah Siti Maryam gitu ya, karena nggak mungkin. Pada zaman itu juga sama, mereka juga berpikir tidak mungkin seseorang bisa hamil tanpa dia pernah menikah, tanpa dia disentuh oleh laki-laki. Sehingga semua orang berpikir kalau Siti Maryam itu adalah telah berzina gitu ya, fitnahnya seperti itu. Padahal Siti Maryam memang salah satu orang yang dipilih oleh Allah gitu untuk dititipkan ruh, bahkan menjadi seorang nabi, anaknya Nabi apa? Nabi Isa ya. Tanpa bantuan seorang suami, dengan ujian yang sangat banyak, yang sangat berat, fitnah di mana-mana gitu ya, fitnah di mana-mana, gunjing di mana-mana, bully gitu ya, dibully lah, cukup ramah, dibully, hamil duluan sebelum nikah dan sebagainya mungkin ya pada saat itu. Tapi Siti Maryam tetap percaya bahwa ini kehendak Allah gitu ya, ini kehendak Allah, saya nggak pernah ngapa-ngapain sama laki-laki manapun, tapi ini kehendak Allah. Dia tetap percaya, tetap yakin, sampai pada akhirnya bisa membesarkan seorang anak yang menjadi nabi, bisa gitu ya. Bahkan menjadi teladan kita juga semua. Nah itu salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh betapa berat ujiannya, dihujat di mana-mana, difitnah di mana-mana, tapi tetap yakin bahwa ini semua kehendak Allah. Ini juga bisa jadi salah satu teladan untuk kita. Kita bisa nggak kayak gitu? Kadang ada sesuatu yang memang kita pikir, oh ini mah tisu uzunan batur gitu ya, tapi tetap gitu ya berpikir bahwa ini adalah kehendak Allah. Segala yakin, tetap percaya bahwa ini kehendak Allah. Itu Siti Maryam gitu ya. Nah itu yang pertama, tokoh perempuan pertama mungkin ya yang dijamin Allah masuk surga yang dikatakan di hadis. Sebenarnya banyak. Terus yang kedua, selain Siti Maryam ada juga Siti Khadijah. Siapa juga yang nggak kenal Siti Khadijah ya? Siti Khadijah ini adalah istri pertama Rasulullah gitu ya, istri pertama Rasulullah. Beliau ini merupakan seorang pedagang gitu ya, pedagang perempuan yang sangat kaya, yang sangat sukses pada masa itu gitu ya. Teman-teman juga pasti ketahui bersama lah bahwa pertemuan Siti Khadijah dengan Nabi itu kan antara pedagang dengan buruh ya, kayak antara majikan dengan buruh gitu kan ya. Tapi karena jujurnya Nabi Muhammad gitu ya, jujurnya, telitinya Nabi Muhammad dalam bekerja gitu, dalam berbisnis, sehingga dipercaya oleh Siti Khadijah, dan pada akhirnya Siti Khadijah juga terpikat gitu ya, terpesona sama Nabi Muhammad, sehingga pada akhirnya menikahlah gitu ya Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini sangat kaya gitu, karena beliau adalah salah satu pedagang, atau kalau pada zaman itu bukan pedagang, apa namanya? Pedagang yang sangat kaya
hartanya di mana-mana, terpikat dengan Nabi yang seorang buruh yang tidak punya apa-apa gitu ya. Kemudian setia menemani Rasul, menemani Nabi Muhammad, berjuang gitu ya, berdakwah di mana-mana sampai habis hartanya. Karena banyak orang mukmin pada waktu itu kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal gitu ya. Sehingga Nabi dalam berdakwah juga menjamin kehidupan para orang-orang muslim, dan jaminan itu didapat dari hartanya Siti Khadijah gitu ya, dari Siti Khadijah. Sampai pada akhirnya semua hartanya habis digunakan berjuang oleh berjuang demi agama Islam oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau Siti Khadijah nggak pernah ngeluh, bahkan Nabi selalu bilang, apakah kamu menyesal menikah denganku? Selalu bilang kayak gitu. Karena apa? Karena kehidupan Siti Khadijah berbanding terbalik setelah menikah dengan Nabi Muhammad, menjadi miskin. Kenapa? Karena hartanya dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Bahkan ada cerita yang mengatakan Siti Khadijah itu meninggal karena kelaparan gitu ya, karena kelaparan. Ajak dia mengatakan seperti itu, kelaparan dalam arti beberapa bulan pasca perang kurang makanan gitu ya, sehingga apalagi umurnya juga cukup jauh dengan Nabi Muhammad, sehingga meninggal duluan gitu kan ya. Tapi pada saat sebelum meninggal, bahkan gitu ya, Siti Khadijah selain hartanya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah, Siti Khadijah mengatakan kayak gini, wahai Nabi, ketika nanti saya sudah meninggal, katanya gitu, kalau engkau masih membutuhkan saya, ambillah tulang belulangku, katanya, untuk dijadikan jembatan kalau engkau membutuhkan jalan jembatan. Sampai seperti itu gitu ya, karena kan manusia kalau sudah meninggal hanya tinggal sisa tulang belulang gitu ya, bahkan mengatakan seperti itu gitu ya. Dan selalu setia. Perjuangan Nabi itu kan dalam memperjuangkan Islam, berdakwah gitu ya, itu kan nggak mudah, banyak difitnah, banyak orang nggak percaya sama bahwa Nabi ini adalah utusan Allah, nggak percaya banyak banget. Tapi cuma satu-satunya orang yang percaya gitu ya bahwa Nabi ini adalah Nabi pilihan Allah, itu cuma Siti Khadijah. Sehingga Nabi itu nggak pernah poligami, nggak pernah punya dua istri pada saat bersama Khadijah. Saking cintanya kepada Khadijah gitu ya, cuma Khadijah aja pada saat bersama Khadijah. Menikah itu pada saat setelah Khadijah meninggal ya kan, punya 2 sampai 3, 4 istri itu setelah Khadijah meninggal gitu ya. Saking cintanya. Nah, ini juga bisa dijadikan kita teladan karena ada hadis juga yang mengatakan bahwa perempuan itu akan diperbolehkan untuk memilih pintu surga yang mana saja. Kalau yang pertama, perempuan itu adalah satu dia itu perempuan ini soleh gitu ya. Soleh dalam arti dia melaksanakan sholat wajib. Di dalam hadisnya tidak dikatakan sholat sunnah, dikatakan hanya perempuan ini sholat wajib. Apabila perempuan ini sholat wajib gitu ya, selalu melaksanakan sholat wajib. Kemudian kedua, patuh terhadap suami gitu ya, patuh terhadap suami. Ini sudah dicontohkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ini taat dan patuh terhadap suami gitu ya. Apapun yang diperjuangkan oleh Nabi untuk Islam gitu ya, berdakwah di jalan Allah, Siti Khadijah tidak pernah mengeluh, selalu menemani dan taat patuh terhadap suami. Maka dari itu sudah jelas ini menjamin masuk surga gitu ya. Yang kedua, dia patuh terhadap suami. Yang ketiga, dia menjaga kehormatannya gitu ya. Dia akan dijamin oleh Allah untuk memilih pintu surga yang mana saja gitu ya. Saking Allah menjamin seorang perempuan gitu ya, kalau dia pertama sholat 5 waktunya jelas gitu ya. Terus yang kedua taat kepada suami gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga selain Siti Khadijah, yang ketiga itu Siti Fatimah. Siapa Siti Fatimah? Anak Nabi Muhammad dari Siti Khadijah. Fatimah ini kenapa dia bisa dijamin oleh Allah untuk masuk surga? Yang pertama, sudah jelas dia adalah putri dari Nabi Muhammad yang jelas dididik langsung oleh Nabi Muhammad gitu ya, dengan segala kelebihan yang dipunya gitu ya. Terus kemudian Siti Fatimah ini adalah perempuan yang sangat patuh terhadap orang tua. Pertama itu sebelum menikah, patuh terhadap orang tua. Terus kemudian Siti Fatimah ini melanjutkan perjuangan Siti Khadijah
Jadi pada saat Siti Khadijah meninggal gitu ya, Siti Fatimah ini menggantikan ibunya, menggantikan Siti Khadijah, menemani Rasulullah dalam berdakwah, dalam berjuang di Allah, selalu menemani, selalu kemana-mana, selalu ikut gitu ketika Nabi Muhammad berdakwah, sehingga ini juga dijamin oleh masuk surga. Selain daripada patuh terhadap orang tua, Siti Fatimah ini juga patuh terhadap suami. Udah jelas ya, suaminya siapa? Ali ya. Ali itu merupakan salah satu sahabat Rasul, salah satu sahabat Nabi yang kondisinya itu bukan seorang pemuda yang kaya raya gitu ya, dia sederhana gitu ya, tapi dia taat kepada Allah gitu ya, Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian dia menikah dengan Siti Fatimah dan dia sangat taat kepada Ali gitu ya, dia lemah lembut kepada Ali, dia nggak pernah kasar, dia patuh, dia nurut, dan dia bisa menjadi pengganti ibunya gitu ya, Siti Khadijah, untuk menemani Rasulullah ataupun Ali dalam berjuang di jalan Allah. Makanya kenapa Siti Fatimah ini dijamin oleh Allah masuk surga. Terus yang kemudian yang terakhir, yang terakhir itu adalah Asia. Tahu Asia siapa? Istri Firaun ya, jangan sampai salah Aisyah, bukan ya, tapi ini Asia. Asia ini istri Firaun. Pasti teman-teman udah tahu betapa zalimnya, betapa kejamnya Firaun pada masanya gitu ya. Kenapa Siti Asia ini oleh Allah dipilih menjadi penghuni surga, dijamin oleh Allah masuk surga? Yang pertama kan kita ketahui bahwa Siti Asia ini adalah perempuan biasa, rakyat biasa gitu ya, rakyat biasa di bawah Raja Firaun gitu ya. Tapi dia tuh cantik sekali dan juga cerdas, sehingga Firaun seorang raja gitu ya, yang kekayaannya berlimpah karena raja gitu kan ya, menikahi seorang perempuan biasa aja gitu ya, perempuan rakyat biasa, karena kecantikannya dan kecerdasannya dinikahilah oleh Raja Firaun. Siti Asia sebenarnya berbangga diri gitu ya, dipilih oleh Raja Firaun untuk menjadi istrinya gitu ya, bahagia sekali. Tapi ternyata kebahagiaan itu nggak berlangsung lama, karena pada saat setelah menikah, Firaun malah memerintahkan seluruh rakyatnya termasuk istrinya untuk patuh dan untuk percaya yakin bahwa Raja Firaun ini adalah Tuhan gitu kan, yang mengaku dirinya Tuhan, dan semua harus percaya, semua harus yakin, semua harus tunduk kepada Raja Firaun. Kalau tidak akan tidak diakui sebagai rakyatnya Raja Firaun, termasuk Siti Asia. Tapi Siti Asia menolak gitu ya. Siti Asia malah menolak, satu-satunya orang yang menolak pada saat itu gitu ya, menolak bahwa Raja Firaun itu adalah Tuhan, sehingga sering disiksa gitu ya, sering dikurung oleh Raja Firaun gitu ya. Tapi lagi-lagi karena mungkin suami istri setelah menyiksa, mengurung Siti Asia gitu ya, karena tidak mau tunduk gitu ya dan mengakui bahwa saya adalah Tuhan, lama-lama baikan lagi gitu ya. Sehingga dan Raja Firaun itu salah satu orang yang menurut kepada Siti Asia. Jadi nggak ada siapapun yang Raja Firaun turuti, nggak ada kecuali Siti Asia ini gitu ya, karena saking dia juga cinta kepada istrinya gitu ya, karena cantik gitu kan ya, mempesona gitu. Terus Siti Asia ini sering banget disiksa oleh Firaun gitu ya, karena Firaun selalu minta untuk percaya kepada saya bahwa saya adalah Tuhan. Itu sering sekali. Tapi tetap lagi-lagi Siti Asia selalu bilang bahwa Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Disiksa lagi. Sebutkan lagi bahwa saya adalah Tuhan, tidak mau bahwa Tuhan saya adalah Allah, disiksa lagi. Terus menerus seperti itu gitu ya. Sehingga dan yang terakhir gitu ya, sebelum, kalau nggak salah pada saat Siti Asia pernah dirantai oleh besi, gitu ya, tangannya dirantai oleh besi. Terus kemudian tetap Raja Firaun tetap bertanya bahwa siapa Tuhan kamu? Tuhan saya adalah Allah. Disiksa lagi. Dan terakhir disiksa yang paling berat, Siti Asia masih tetap yakin bahwa ya Allah, katanya gini, pas disiksa yang terakhir gitu ya, sisaan yang paling berat, kalau nggak salah itu sisa yang paling berat, sekarang akui gitu ya bahwa saya adalah Tuhan kamu. Siti Asia malah berkata kepada Allah, ya Allah, katanya, berikan rumah untukku gitu ya di sisimu, dan jauhkanlah saya dari kaum Firaun gitu. Malah berkata seperti itu, makinlah disiksa. Dan itulah kenapa
kenapa gitu ya, itulah kenapa Allah menjamin Siti Asia itu masuk surga gitu ya. Siti Asia tidak tergoda dengan berlimpahnya harta gitu ya. Bayangkan istri seorang raja ya, kalau misalkan kita bisa bayangkan dalam skala kecil mungkin istri presiden gitu lah ya, dengan segala harta yang bergelimang gitu ya. Kalau dalam skala modernan bisa dibayangkan, bisa dianalogikannya, kita punya mobil, rumah di mana-mana, apartemen di mana-mana, segala kemudahan di mana-mana gitu ya. Tapi Siti Asia tidak tergoda oleh itu, tetap gitu ya, sekalipun disiksa, sekalipun diberikan kemewahan, tapi tidak mau, tetap mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Nah, keempat ini dikatakan oleh Allah dalam hadis gitu ya, dalam hadis bahwa mereka adalah perempuan yang dijamin oleh Allah masuk surga dengan segala ceritanya. Nah, mungkin saya kira itu bisa dijadikan teladan untuk kita dari satu persatu gitu ya, yang sudah saya tadi ceritakan. Sebenarnya banyak banget gitu ya, termasuk Siti Aisyah juga ya, sebenarnya Allah jamin. Tapi yang di dalam surga, yang di dalam hadis keempat itu yang disampaikan, dan itu adalah hadis yang terkenal gitu ya, hadis yang terkenal, hadis yang famous, hadis yang kita ketahui juga gitu ya, bahwa hadis riwayat ini hadis riwayat Muslim, sudah pasti sahih gitu ya. Yang di dalamnya itu adalah pemuka ahli surga wanita itu ada 4 tadi yang saya sebutkan, Siti Maryam, Siti Khadijah, terus kemudian Siti Fatimah, Siti Asia gitu ya. Nah, keempat ini dijamin Allah masuk surga. Sebenarnya banyak, ada juga Siti Mutiah gitu ya, dengan ceritanya, dan banyak sekali. Nah, yang satu lagi yang saya mau ceritakan, Siti Mutiah ini, kalau nggak salah Siti Mutiah, tapi benar kan ya kalau ada yang tahu, Siti Fatimah waktu itu pernah bertanya kepada ayahnya gitu ya, wahai Nabi, katanya, wahai ayahku, siapa lagi katanya gitu perempuan yang akan Allah masukkan ke dalam surganya gitu katanya. Ada katanya gitu, dia seorang perempuan biasa gitu ya, seorang perempuan biasa, rumahnya di situ, dikasih tahu karena pada saat itu masih hidup gitu ya orangnya. Nah, terus kemudian Nabi itu Siti Fatimah itu penasaran gitu ya, Siti Fatimah itu penasaran siapa sih wanita yang akan masuk surga gitu ya, selain dari Siti Khadijah gitu kan ya. Terus kemudian turunan-turunan Nabi gitu ya. Pada saat dia datang ke rumahnya, dia biasa gitu ya, salam, dan ternyata ada perempuannya, dia adalah seorang istri gitu ya. Terus kemudian dia bertanya, siapakah ini gitu yang mau masuk ke rumah saya? Terus Siti Fatimah menjawab, saya Fatimah katanya, anak dari Nabi Muhammad SAW. Terus perempuan itu bilang, senang sekali rasanya gitu ya, gubuk yang sederhana ini bisa disinggahi oleh seorang anak dari Rasulullah gitu ya. Tapi itu kondisinya masih di luar dan di dalam gitu ya, masih terbatasi oleh pintu gitu ya. Terus kemudian, dengan siapa katanya Siti Fatimah datang ke sini? Saya membawa anak saya Hasan gitu kan ya. Oh, Hasan ya, tapi maaf katanya gitu, saya belum izin kepada suami saya untuk memperbolehkan seorang laki-laki masuk ke dalam rumah saya katanya gitu. Tapi kan Hasan masih kecil, kata Fatimah gitu, Hasan masih kecil. Tapi tetap katanya, Hasan meskipun masih kecil, dia adalah seorang laki-laki dan saya belum izin kepada suami saya. Kalau boleh besok datang lagi, kata gitu, biarkan saya izin dulu kepada suami saya. Nah, udah gitu ya sudah, Fatimah gagal pada hari pertama untuk bisa datang ke rumah itu gitu ya, karena penasaran kenapa perempuan ini bisa dijamin masuk surga gitu. Hari kedua Siti Fatimah datang lagi, dia seperti biasa salam lagi, terus kemudian, bolehkah sekarang saya masuk? Oh, katanya boleh, katanya gitu, boleh, saya sudah izin pada suami saya kalau Hasan boleh masuk ke rumah saya. Apakah hanya berdua? Oh, cina maaf, saya bertiga karena Husain ternyata ingin ikut. Nah itu, oh maaf katanya, wahai Fatimah, saya cuma diizinkan cuma Hasan gitu ya. Husain kenapa tidak bilang dari kemarin kalau Husain mau ikut? Boleh nggak kalau besok datang lagi katanya gitu ya. Kata perempuan tersebut, besok datang lagi biar saya izin dulu kepada suami saya Husain gitu ya untuk bisa masuk. Gagal lagi Fatimah tuh buat melihat gitu ya, kenapa ini perempuan bisa dijamin oleh Muhammad bisa masuk surga. Hari ketiga datang lagi membawa Hasan dan Husain. Terus kemudian perempuan itu kemudian membolehkan masuk, mempersilahkan masuk karena sudah izin kepada suaminya, Hasan dan Husain boleh masuk, laki-laki gitu kan ya. Biasa saja sebenarnya di rumahnya sangat sederhana gitu ya, rumahnya sangat sederhana. Terus kemudian Fatimah masih bingung kenapa ini perempuan bisa dijamin oleh Allah masuk surga. Lagi ngobrol biasa gitu ya, perempuan itu terus kemudian bilang, wahai Fatimah, saya mohon maaf kalau obrolan
tidak lancar gitu karena saya harus mempersiapkan makan siang untuk suami saya pulang kerja. Dengan senang hati gitu ya perempuan itu mempersiapkan makan untuk mempersiapkan makan untuk suaminya gitu. Terus kemudian yang anehnya itu di meja makan itu selain ada makanan ada juga cambuk gitu ya, ada juga cambuk. Terus Fatimah nanya, katanya ini cambuk buat apa? Ini cambuk untuk suami saya katanya gitu. Kalau makanannya tidak enak saya siap dicambuk katanya gitu. Kalau makanannya tidak enak saya siap dicambuk oleh cambuk ini. Siti Fatimah masih bingung, apakah ini yang diminta oleh suamimu? Katanya gitu. Oh enggak, suami saya kok baik, katanya suami saya baik hati, suami saya penuh dengan kasih sayang. Ini mah keinginan saya gitu ya. Ini keinginan saya karena saya nggak mau gitu ya, tidak bisa melayani suami dengan baik sehingga saya akan merasa kalau saya dicambuk, saya akan merasa untuk memperbaiki diri saya gitu ya. Ketika makanannya nggak enak ataupun pelayanannya nggak enak. Fatimah dari situ sadar gitu ya, sadar betapa seorang istri ini berpikir untuk harus benar-benar melayani suami dengan baik gitu ya. Terus kemudian Fatimah juga melihat di situ ada handuk kecil bersama kipas. Fatimah nanya lagi, ini handuk kecil sama kipas buat apa? Katanya gitu. Oh iya, ini handuk kecil untuk suami saya kalau suami saya pulang kerja. Suami saya pulang kerja itu kan di ladang katanya gitu. Pulang itu pasti keringatan, pasti panas. Sehingga saya gunakan lap ini untuk mengelap badan suami saya gitu ya, yang penuh dengan keringat gitu. Dan kipas ini saya gunakan untuk mengkipasi suami saya agar sejuk sampai dia tertidur gitu. Dari situ Fatimah langsung, oh iya katanya gitu. Ternyata ini alasannya, ini alasan kenapa Allah jamin gitu ya seorang perempuan itu masuk surga, karena dia begitu taat terhadap suaminya, dia begitu patuh terhadap suaminya gitu ya. Dia sangat mengutamakan kebahagiaan suaminya, melayani suami dengan baik gitu ya. Saya kira kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada ya yang sampai segitu gitu ya. Itu kalau itu contoh gitu ya, teladan kalau sudah yang bersama istri. Gimana nih katanya banyak yang belum menikah nah gitu. Ada juga cerita gitu ya, ada juga cerita tentang Siti Fatimah. Waktu itu Siti Fatimah dengan siapa ya, saya lupa, sahabatnya juga, sahabat Siti Fatimah. Waktu itu Siti Fatimah dengan sahabat itu lagi di jalan, terus ngelihat ada segerombolan laki-laki yang membawa jenazah perempuan. Sama gitu ya, waktu itu juga jenazah perempuan juga sama digulung dengan kafan. Kan kalau di kafan ini tuh lekuknya kelihatan ya, maksudnya di tali gitu kan ya, seperti itu. Nah, dan pada saat itu digotong gitu ya, digotongnya itu masih belum pakai keranda yang tertutup kayak sekarang. Nah, Fatimah itu tiba-tiba menangis gitu ya, tiba-tiba menangis melihat segerombolan laki-laki sedang membawa jenazah perempuan gitu ya, digotong untuk menuju ke pemakaman. Sahabatnya bertanya, wahai Fatimah, kenapa engkau menangis sampai terisak-isak seperti ini? Fatimah langsung menjawab kayak gini, saya melihat sebuah kematian katanya gitu. Iya, memang itu sebuah kematian dan kita semua pasti akan mati katanya sahabatnya itu. Fatimah langsung menjawab, bukan persoalan kematian yang saya takutkan gitu, tapi ternyata lihat katanya gitu, perempuan itu digotong oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan terlihat lekuk tubuhnya katanya gitu, terlihat lekuk tubuhnya. Saya nggak mau sampai seperti itu katanya gitu. Padahal kalau kita bahas secara logis, orang yang sudah meninggal itu sudah tidak Allah lagi tuliskan keburukan dan kebaikannya gitu ya, karena sudah meninggal, sehingga ketika lekukan jenazahnya terlihat juga sebenarnya tidak apa-apa. Tapi saking gitu ya didikan Nabi Muhammad, didikan Rasul kepada Siti Fatimah untuk menjaga auratnya dengan baik, untuk menjaga kehormatannya dengan baik, sampai Siti Fatimah takut, gak mau, khawatir, bahkan menangis melihat jenazah perempuan yang lekuk tubuhnya itu masih kelihatan gitu oleh laki-laki, padahal sudah meninggal gitu. Katanya saya nggak mau. Saking itu didikan Rasul untuk menjaga aurat anaknya itu kuat sekali gitu ya. Saya nggak mau sampai seperti itu. Sehingga Siti Fatimah itu pernah berwasiat kepada temannya, sahabatnya itu, untuk kalau saya meninggal, tolong tutupi saya dengan betul, jangan sampai lekukan tubuh saya terlihat walaupun saya sudah meninggal gitu. Sampai pada akhirnya ajal Siti Fatimah datang gitu ya. Dan yang
dan sampai sekarang ada yang namanya keranda tertutup, mungkin sekarang kerandanya sudah direnovasi dengan baik lah gitu. Itu adalah pertama kali itu adalah Siti Fatimah gitu ya, karena keinginan atau wasiat dari Siti Fatimah kalau saya meninggal saya nggak mau lekukan tubuh saya terlihat oleh laki-laki yang sedang menggotong saya nggak mau gitu ya, saking dia nggak mau tuh nangis gitu, nangis terisak-isak dalam ceritanya gitu ya, nangis terisak-isak karena nggak mau lekukan tubuhnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini kan masya Allah banget ya, masya Allah sekali, ini didikan Nabi Muhammad, didikan Rasul gitu. Apa kabar dengan kita hari ini gitu? Apa kabar dengan kita hari ini yang Siti Fatimah itu risih sekali orangnya ketika ada laki-laki yang melihatnya gitu. Jadi perempuan soleh, perempuan terbaik itu dikatakan perempuan terbaik itu adalah perempuan yang satu ketika dipandang dia membahagiakan gitu ya, kedua ketika dipandang dia menyejukkan hati, dan ketiga ketika dia dipandang dia merasa risih ketika dipandang oleh perempuan yang laki-laki yang bukan mahram. Dan itu ada pada Siti Fatimah gitu ya. Siti Fatimah itu selalu merasa risih ketika dilihat oleh laki-laki. Apalagi gitu ya, dengan cerita tersebut saya yakin sekali, oh ya benar, ini didikan Nabi Muhammad, ini didikan Rasulullah. Saking dalam kehidupannya Siti Fatimah menjaga auratnya gitu, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, bahkan sudah meninggal pun Siti Fatimah berwasiat untuk jangan sampai lekukan tubuh saya terlihat, tolong tutupi dengan baik. Dan yang menutupi dengan baik, yang membuatkan keranda itu adalah sahabat perempuan, karena dia yang mendengar bahwa Siti Fatimah pernah menangis, tidak mau terlihat lekukan tubuhnya walaupun sudah dibungkus oleh kain. Ini menjadi pelajaran juga untuk kita gitu ya, yang hari ini gitu ya, banyak artis di mana-mana, banyak model di mana-mana yang hari ini tidak munafik. Sebenarnya saya juga suka selfie gitu ya, saya juga suka update status mengenai diri saya gitu ya, dan harapannya ya ini juga bisa menjadi teladan untuk kita semua gitu ya, apalagi yang laki-laki mungkin punya adik perempuan, punya kakak perempuan, dan nanti punya istri ya, tolong dijaga dengan baik, sama-sama mengingatkan untuk menjaga aurat dengan baik, karena kita ingin menjadi pengikut Siti Fatimah juga gitu ya, anaknya Rasulullah yang dijamin oleh Allah masuk surga, bahkan masuk dalam hadis. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kita diskusi ringan gitu ya, kita ngobrol santai mengenai tema yang mungkin sudah dibahas, khususnya mungkin karena hari ini adalah hari Kartini gitu ya. Jadi saya juga sangat bersemangat sekali hadir di sini gitu ya. Ini menunjukkan bahwa AMF Kecamatan Kertasari juga peduli terhadap perempuan gitu ya, mendukung, mensupport sekali kegiatan-kegiatan perempuan, dan saya punya rencana, punya harapan untuk membuat harapan gitu ya, masih awal-awal lah, punya harapan ingin punya komunitas gitu ya, komunitas yang isinya itu Hikmawati gitu ya, terus Hidrowatan yang perempuan, terus Okamwati, mungkin boleh masuk gitu ya, yang isinya pokoknya tentang perempuan, dan kita emang benar namanya Okamwati ya, keren. Dan isinya tentang membahas tentang perempuan. Mudah-mudahan itu bisa tercapai gitu ya di hari ini yang saya cita-citakan, di hari Kartini ini. Nah itulah sekali lagi yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi motivasi untuk kita semua, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua juga, dan kita bisa meneladani, dan kita juga bisa meneladani nggak cuma dengar doang gitu. Saya juga menyampaikan ini nggak cuma buat teman-teman, tapi yang pasti untuk diri saya pribadi, apalagi saya seorang perempuan, saya seorang istri gitu ya, harusnya gitu, saya sampaikan ini juga bisa menjadi contoh untuk diri saya pribadi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak enak di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi aja. Bu moderator, saya mau cerita sedikit atau menanggapi sangat luar biasa penyampaian dari Ibunya tentang perempuan kan. Pertama yang tadi disampaikan mengenai Ibu R.A. Kartini kan, yang mana beliau adalah pahlawan wanita. Terus kemudian beliau juga menjelaskan perempuan-perempuan di zaman Nabi gitu kan. Alhamdulillah mama saya juga perempuan gitu kan, dan apa ya, saya rasa derajat perempuan ini sangatlah harus disamakan gitu kan, karena suksesnya laki-laki itu ada perempuan di belakangnya gitu kan.
Dan bapak saya juga sukses membuat saya karena ada mama saya. Terus keberhasilan itu merupakan sebuah keberhasilan yang dicapai oleh bapak saya. Nah, mungkin yang harapannya dengan hari ini gitu kan, yang tadi dijelaskan perempuan yang dijamin oleh Allah masuk surga itu kan di zaman Nabi. Nah, untuk zaman sekarang gitu kan ada statement yang mana statement itu seperti ini, awewe mah cenah hayang masuk surga teh babari dicandung we sampai perlu dicandung. Nah itu teh bagaimana gitu teh, apakah itu benar ada dalilnya atau seperti apa? Mungkin itu. Sebelumnya mungkin karena sudah ada bapak-bapak atau ada yang mau menjawab, boleh nanti saya tambahkan. Itu selalu dan baru ternyata mungkin itu pribadi orang tua saya bagaimana ya, karena saya juga sering mendengar kata-kata itu dari suami saya, padahal baru menikah tapi sudah ada kata seperti itu. Oke. Nah, dan saya juga selalu sampaikan ini gitu ya dalam diri sehari-hari. Kita ketahui bersama bahwa di dunia ini kita didominasi oleh perempuan, ya sepakat ya, didominasi oleh perempuan sehingga banyak sekali juga yang poligami gitu dengan alasan tadi mungkin kata Heru, katanya mudah sekali untuk perempuan bisa masuk surga kalau kita dimadu atau dicandung atau dipoligami. Dengan berat hati sekali saya mendengar itu. Kalau saya pribadi, pertama setiap perempuan pasti ingin menjadi satu-satunya gitu ya. Itu mungkin ungkapan semua perempuan saya kira. Nah, saya juga pernah ngobrol membahas ini dengan Ayahanda Heli Tohar Hilmi gitu ya. Dia seorang sekretaris PDM Kabupaten Bandung. Pernah cerita juga terkait soal poligami. Jadi poligami itu bisa dikatakan solusi katanya gitu. Poligami itu adalah sebuah solusi katanya gitu. Wow, langsung dong sebagai perempuan solusinya dari bapak dan sebagainya gitu ya. Betapa tidak menerimanya bahwa poligami itu adalah sebuah solusi. Tenang, punya jangan yang dulu. Poligami itu adalah sebuah solusi untuk pasangan suami istri yang pertama. Kalau seorang istri ini pertama tidak bisa melayani dengan baik, misalkan sakit, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya, sehingga seorang suami juga tidak mendapatkan haknya, gitu ya, melayani mungkin dalam tanda kutip melayani hubungan suami istri, gitu ya. Nah, pertama kalau istri ini tidak bisa melayani suaminya dengan baik, gitu ya, karena misalkan alasannya adalah sakit, gitu ya, alasannya misalkan seorang perempuan ini punya penyakit, gitu ya, punya penyakit sehingga tidak bisa melayani suaminya, gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan solusi kalau laki-lakinya bisa boleh menikah lagi. Solusi kan? Biar laki-lakinya tidak selingkuh, biar laki-lakinya tidak melakukan hubungan di luar perkawinan atau pernikahan. Ini bisa dikatakan solusi. Tapi kalau misalkan istrinya bisa melayani suaminya dengan baik, ya apa yang mau dicari? Berarti itu bukan solusi, itu nafsu. Nah, yang kedua, kalau istrinya tidak bisa memiliki anak, mandul. Nah, ada mandul, misalkan tidak bisa memiliki anak, tidak bisa yang menyenangkan suami mungkin dalam memiliki keturunan, ini juga bisa menjadi sebuah solusi. Laki-laki boleh menikah lagi, boleh poligami, dengan solusinya adalah menikah lagi agar bisa punya anak, punya keturunan. Yang pertama, menikah lagi solusinya agar bisa mendapatkan haknya sebagai suami. Kalau terus yang ketiga, dua dulu deh, aku lupa. Dua. Nah, kalau dua ini sudah terpenuhi oleh istri yang yaitu, ya berarti bukan solusi gitu ya. Apa yang mau dicari? Nah, saya selalu menyampaikan itu. Oh, saya baru setuju itu dulu Ayahanda Heli itu menyampaikan begitu. Poligami itu sebuah solusi kalau dua hal ini tidak dipenuhi di dalam rumah tangga. Jadi apa yang mau dicari? Solusi apa yang mau dicari? Gitu. Jadi yang pertama, kalau istrinya bisa melayani suaminya dengan baik, ya untuk apa cari istri lain? Gitu. Terus yang kemudian yang kedua, ketika istrinya bisa memberikan anak untuk suaminya, ya apalagi yang mau dicari? Apalagi yang kurang dalam rumah tangga? Gitu. Sehingga konsep poligami ini bisa dikatakan solusi kalau dua hal ini tidak terpenuhi di dalam rumah tangga.
gitu. Kalau ini terpenuhi, bagi saya itu bukan solusi, itu nafsu. Apalagi kalau nyari istrinya yang lebih muda, yang lebih cantik, nah itu nafsu sekali. Nah, kalau kita berkaca kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu menikahi poligami gitu ya, mempunyai istri 2, 3 atau 4. Coba lihat dalam sejarahnya, nggak pernah ada yang lebih muda, lebih cantik. Kalau cantik mungkin ini ya, lebih muda dibanding Siti Aisyah. Siti Aisyah. Nabi itu pasti menikahi janda, bukan janda muda. Heran, ada yang salah. Janda yang sudah tua. Saya yang tanya, apalagi sekali lagi marak janda ada sebelum. Janda semakin ke depan. Enggak ya. Nah, Nabi itu menikahi janda, bukan janda herang, tapi janda yang sudah tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa, janda yang sudah tua, yang sudah reot. Nabi itu menikahi janda ini yang sudah tua, yang sudah reot ini bukan karena nafsu ingin punya hubungan lebih gitu ya, tapi karena ingin menyejahterakan perempuan tersebut gitu ya. Terus kemudian ada seorang perempuan yang bersih masjid gitu ya. Perempuan ini sudah tua, hitam gitu ya, bukan sudah tua sih, ceritanya itu hitam sehingga tidak cantik lah gitu ya, tidak cantik, tidak ada yang mau menikahi. Tapi Nabi nikahi gitu ya, bukan karena hasratnya ingin nafsu punya hubungan yang lain, tapi karena perempuan ini tidak ada yang mau menikahi lagi karena hitam, tidak cantik dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali pokoknya cerita-cerita Nabi gitu ya, istri-istri Nabi yang tidak lebih muda dari Aisyah. Ini mah kadang gitu ya, pasti berpikirnya kalau menikah dengan perempuan yang sampai 25, nikahnya 17. Aduh, itu mah ya. Kalau urus gitu ya. Kalau kita bercerita pada kisah Nabi, kalau yang juga mau misalkan poligami, dipersilahkan kalau tadi 2 hal tersebut sudah dipenuhi di rumahnya. Yang ketiga, kalau mau dalam urusan syar'i, jalan syar'i kayak tadi Nabi membantu janda yang sudah reot, tidak punya rumah, tidak punya makannya tidak terpenuhi, sehingga Nabi menikahi untuk menyejahterakan, jadi ngasih makan. Karena kalau sudah menikah ada kewajiban memberikan nafkah. Kalau Nabi tidak menikahi perempuan tersebut, tidak ada kewajiban memberikan nafkah, Nabi tidak bisa menyejahterakan, sehingga dakwahnya itu lewat menikah juga. Gitu. Kalau urusannya syar'i boleh kalau urusannya syar'i. Tinggal lihat aja sejarah Nabi gitu ya. Tapi kalau nikahnya tapi ada juga perempuan yang gini, karena suami saya, daripada suami saya selingkuh, saya izinkan untuk menikah gitu. Kalau pribadi saya ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau pribadi saya enggak, kalau pribadi saya daripada dimadu lebih baik selesai gitu. Kalau pribadi saya, karena ini ada banyak jalan menuju surga teman-teman. Nggak cuma jadi di poligami doang perempuan bisa masuk surga enggak. Ketika perempuan satu dia sholat 5 waktunya, tadi sudah saya sebutkan, sholat 5 waktunya tidak pernah terlewat, dia melaksanakan puasa tidak dengan khusyuk, dia dijamin dalam surga. Ketika seorang puasa nih, ada puasa sunnah namanya puasa Daud, betul? Nah, puasa Daud ini dikatakan dalam hadis, ketika ada seorang hamba yang selalu melaksanakan puasa Daud gitu ya, maka puasa Daud dan puasa sunnah lainnya, maka Allah akan memberikan jalan pintu surga yang mana saja. Memilih, ada banyak jalan menuju surga, cuma poligami doang. Kalau kita sering zikir, banyak banget amalan-amalan untuk perempuan gitu ya, untuk jalan menuju surga banyak. Jadi kalau kata-katanya bukan surga itu yang saya inginkan, tapi surga yang lain lewat puasa saya, lewat amalan-amalan saya gitu. Jadi sekali lagi untuk perempuan, karena ini lagi hari-hari peringatan hari Kartini, ada banyak jalan menuju surga, nggak cuma poligami doang. Nah, untuk laki-laki, kalau dalam urusan syar'i silahkan poligami, menurut pribadi saya silahkan poligami. Terus kedua, kalau tadi 2 hal itu tidak terpenuhi, maka diperbolehkan untuk poligami, karena sebenarnya poligami itu tidak perlu ada izin istri ya, gitu ya. Karena ini urusannya langsung dengan Allah.
tapi etikanya gitu ya harus ada izin istri. Makanya untuk perempuan sebelum menikah itu bikin perjanjian dulu. Saya dulu gitu, bikin perjanjian dulu. Disenserikan buku suami saya, disenserikan gitu ya. Sok sekalian tanda tangan materai cap. Padahal itu benar. Yang pertama, saya membuat perjanjian itu adalah satu. Kalau secara rincinya mungkin nanti menikah mau di mana itu tuliskan dan sebagainya gitu ya. Tapi yang kalau sudah berumah tangga, satu, kalau saya tidak punya anak mau memilih apa? Satu, menikah lagi. Dua, satu menikah lagi. Dua, ngangkat anak gitu ya. Tiga, ya sudah kita berdua saja menikmati hidup. Itu ada pilihannya. Terus waktu itu, nah makanya kenapa ada perjanjian, harus ada materai, karena pada saat kita mau menikah lagi cintanya kan, jadi otomatis suaminya berpikir ya udah kita angkat anak aja gitu ya, nggak mungkin ada pikiran untuk menikah lagi, ya kan? Bikin satu. Kedua, mau punya anak berapa, mau anak jenis mana itu harus ada perjanjian. Bahkan kalau kita kader harus ada perjanjian dulu. Jangan pernah larang saya untuk berdakwah di organisasi yang saat ini saya jalani, khususnya mungkin Muhammadiyah atau makanya suami saya tidak pernah melarang saya karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Saya dewasa, saya berproses di organisasi Muhammadiyah, jangan pernah larang saya ketika saya sudah menikah, karena menikah bukan menjadi batasan untuk saya berorganisasi gitu. Yang kedua, kalau saya tidak punya anak itu harus dalam perjanjian itu ada perjanjiannya, tanda tangan berdua. Kalau saya tidak punya anak, pilihannya mau apa? Mau angkat anak, atau mau menikah lagi, atau hidup bersama aja berdua. Nah, itu bikin pilihan. Jadi ketika nanti sudah menikah, ternyata nggak punya anak dan suaminya bilang mau menikah lagi, coba lihat perjanjiannya, bahwa perjanjiannya kalau kita nggak punya anak adalah kita mau makan anak aja, tapi dia malah mau menikah lagi. Nah, ketika perjanjian itu dilanggar, saya berpikir bahwa perjanjian ini dilanggar, apalagi hal yang lainnya gitu. Itu sih, jangan pernah berpikir bahwa kalau di dunia ini banyak perempuan sehingga boleh poligami seenaknya. Enggak. Pokoknya kalau dalam urusan syar'i silakan, tapi kalau bukan dalam urusan syar'i tapi hawa nafsu aja, janganlah. Tapi ada dia betul, perempuan yang ikhlas di madu di dunia, ketika di dunia perempuan itu ikhlas di madu atau di poligami, dia akan mendapatkan dijamin oleh Allah surga. Lamun ikhlas, tapi lamun teu ikhlas dia butruk begitu gara-gara madu. Teu ikhlas kan geus maju jua teu menang surga. Lebar kan? Bisi saya mah teu ikhlas gitunya, bisi saya mah enggak ikhlas menjalani di poligami, kita surga teu menang di poligami jadi mendingan jangan gitu. Tapi benar, kalau kita ikhlas di dunia di poligami, maka Allah akan jamin surga. Itu sih mungkin pendapat saya. Bolehlah yang sudah menikah boleh memberikan pendapatnya mungkin ya. Apakah kira-kira poligami? Sedikit menambahkan, sebelumnya terima kasih kepada moderator juga kepada pemateri Ibu Nia yang sangat luar biasa mengenai materinya. Hanya sedikit menjelaskan tentang tadi poligami. Kadangkala poligami seperti yang diragukan Rasulullah itu kalau sama orang muslim disalahartikan, sedikit dilemahkan wibawa Rasulullah tuh gara-gara poligami tersebut. Padahal jauh hari sebelum itu juga, sebelum kita tahu, sebelum kelahiran Rasulullah tuh wanita tuh zaman jahiliyah tuh bahkan lagi bayi itu kalau di daerah ya peraraban Timur Tengah itu melahirkan anak wanita bayi itu sebuah aib, makanya dikubur hidup-hidup. Ya baru zaman Rasulullah lah yang mengangkat itu. Dan mengapa Rasulullah poligami? Awalnya salah satu wanita yang paling dicintai Rasulullah hanya Khadijah. Dan mengapa Allah kirimkan Khadijah? Karena tahu Rasulullah sejak kecil ditinggal ibunya. Lalu Khadijah itu salah satu dikirimkan Allah tuh wanita yang biar bisa mendampingi Rasulullah itu biar bisa kuat. Dan salah satu wanita yang dipoligami oleh Rasulullah, salah satu wanita yang gadis tuanya Siti Aisyah dan yang lainnya seperti yang diceritakan sama Dunia tadi, yaitu janda tua yang suaminya meninggal karena perang, dan yang
tertulis gini. perintah poligami itu langsung ya, tapi itu karena perintah Allah, bukan gini kan. Kalau sama Khadijah ceritanya masalah dakwah itu masalah perjuangan, sakit, pengorbanan. Kalau sama Aisyah manja-manja, cemburu. Kita itu jadi pembelajaran buat kita nantinya, disampaikan ke Aisyah gimana tata caranya sama istri, gimana menghadapi yang kan itu. Kalau manja-manjaan cerita itu bukan perspektif poligami kayak zaman sekarang. Tapi menurut saya lelaki walaupun ini kalau diminta kan harus adil, tapi nggak bakal bisa kalau itu perspektif sekarang. Rasulullah itu alasannya ya karena itu udah ada tuntutan, ada perintah dari Allahnya, itu ada perintahnya, bukan jadi alasan seperti sekarang kan. Itu sunnah Nabi, padahal masih banyak sunnah Nabi lain yang bisa dilakukan. Menurut perspektif saya mungkin segitu aja. Mungkin ada yang lain dari Pak Wildan sendiri. Pak Wildan sendiri mungkin tadi katanya di couch sama muridnya motornya. di rumah. Di rumah. Salah dong. Asal bisa dapet. Kalau Elvi mau poligami atau dipoligami? Menjadi kalimat itu. Itulah ya urusan poligami. Bahkan ada juga salah satu tokoh perempuan, saya lupa namanya, Cut apa gitu ya. Masih kalau nggak salah. Pokoknya ada seorang perempuan yang seorang perempuan tokoh perempuan dulu dia mau dilamar oleh seorang Bubono berapa gitu kalau nggak salah, tapi istrinya banyak gitu, harta melimpah juga gitu ya. Tapi tokoh perempuan ini saya lupa namanya, ini nggak mau dimadu, katanya cuman perempuan yang saya perempuan berpendidikan katanya gitu, saya nggak mau dimadu gitu. Jadi bagi saya dari saya juga sama gitu ya, nggak mau. Nah kalau tadi berbicara Khadijah, saya belum tadi menyampaikan perjuangan Siti Khadijah itu kalau kita relevankan dengan Muhammadiyah gitu ya, itu kan sama dengan Nyai Walidah gitu kan. Nyai Walidah juga rela gitu kan ya, mengorbankan seluruh hartanya, fokusnya bersama kayak Berdaulat dalam mengorbankan seluruh hartanya demi memperjuangkan tegaknya agama Islam yang sebenarnya, yaitu organisasi Muhammadiyah gitu kan ya. Selaras banget lah, berarti benar nih pendiri Muhammadiyah kita itu benar gitu ya, memang pengikut Nabi Muhammad, bahkan dengan perjuangannya juga sama seperti itu. Nah itulah. Tadi juga saya sepakat ya yang disampaikan Kang Setandan, benar banget. Karena kalau tanpa Allah hadirkan Siti Khadijah, mungkin Nabi juga tidak akan menjadi Nabi ya, tidak akan menjadi Rasul. Terus kemudian kalau Allah juga tidak hadirkan Siti Aisyah di dalam hidupnya Nabi, misalkan Siti Khadijah aja udah selesai gitu ya, maka kita nggak akan tahu bagaimana cara kehidupan Nabi di dalam rumah. Karena Siti Aisyah itu adalah perempuan yang paling banyak mengeluarkan hadisnya tentang kehidupan Nabi, kayak bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi tidur. Kita kan nggak mungkin yang lain nggak pernah tahu bagaimana bagaimana Nabi memperlakukan istrinya gitu kan ya. Tadi kan mungkin manja-manja dan sebagainya. Bahkan Rasul juga, bahkan Siti Aisyah itu pernah cemburu kan, kalau nggak salah pernah cemburu ketika tahu Nabi keluar malam-malam, padahal itu adalah malam di mana bagiannya Siti Aisyah gitu bersama Siti Aisyah, tapi malam-malam keluar, dikiranya Siti Aisyah itu Nabi mau ke rumah istrinya yang lain, padahal dia datang ke makamnya Siti Khadijah gitu ya, karena katanya dia lagi rindu sama Siti Khadijah. Padahal dengan istrinya yang banyak, kalau kita berpikirnya hari ini secara logikanya mungkin sudah banyak yang lebih gitu ya, tapi tetap gitu ya, Nabi Muhammad tetap merindukan sosok Khadijah, dan Khadijah itu ya tetap menjadi istri yang paling setia, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan saya kira juga laki-laki di sini harusnya seperti itu gitu ya, ketika sudah mendapatkan satu yang masih ada, masih hidup, maksud aku masih ada, masih hidup, ya kenapa enggak dicintai dengan sepenuh hati gitu. Kecuali kalau misalkan perempuan istrinya sudah meninggal dunia, maka boleh. Dan para laki-laki nih, misalkan Heru mau poligami, nggak misalkan dia atau enggak laki-laki yang lain, ada hadis yang menyatakan bahwa nanti di akhirat itu akan ada dua istri yang menemani,
laki-laki yang masuk surga. Dikatakan dua istri ini siapa katanya gitu ya maksudnya. Nah dikatakan ada dua perempuan yang akan menemani seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga. Jadi tenang, kalau sekarang cuma satu, nanti di akhirat ada dua gitu. Nah dua ini seperti apa? Banyak yang menyampaikan kepada ulama, dua itu adalah satu, kalau suaminya seorang laki-laki menikah dengan seorang istri, kemudian istrinya meninggal, nikah lagi. Nah dua itu akan hadir di surga nanti dengan wajah yang sudah Allah ubah dengan yang sangat sempurna. Terus kemudian kedua, kalau seorang suami menikah dengan satu istri di dunia, maka nanti akan ditambah dengan bidadari yang lain jadi dua gitu. Atau enggak yang ketiga, ketika seorang perempuan di dunianya tidak pernah menikah tapi keburu meninggal, maka dia menjadi ahli surga. Tapi bukan karena dilalai-lalai ya, bukan karena pilih-pilih juga, tapi memang sudah waktunya. Sama seorang perempuan belum menikah tapi meninggal dunia, maka dia dijamin masuk surga. Itu nanti akan bersama bidadari yang lain menemani seorang laki-laki yang masuk surga gitu. Jadi tenang, kalau di dunianya cuma satu, ya nanti ada dua gitu. Akan ditemani oleh para bidadari yang jauh lebih cantik, jauh lebih mempesona dibandingkan mungkin perempuan-perempuan sekarang yang terlihat make up dan sebagainya gitu ya. Diibaratkan bidadari yang turun di surga itu ketika turun ke bumi itu diibaratkan akan memberikan cahaya atau menyilaukan oleh cahaya seluruh bumi gitu. Dan wanginya itu sampai ke seluruh bumi itu wangi sampai terus ada yang nanya, ini bidadari wanginya sampai seluruh dunia, bagaimana dengan wajahnya? Itu perumpamaan bakatku gelis, bakatku putih bersih bersinar, bakat putih bersih bersinar gitu ya, wajahnya diibaratkan wanginya saja akan memenuhi seluruh bumi gitu. Jadi tenang, yang tidak berpoligami hanya tapi cina mau, nanti di akhirat sama lagi. Yang penting kitanya berusaha untuk bisa masuk surga biar ketemu sama bidadari. Sekali lagi ada banyak jalan menuju surga ya. Siap. Ayo tuh yang lain, ini laki-laki mau menambahkan sebagai laki-laki sejati, sebagai laki-laki sejati tapi belum menikah, kira-kira soal poligami seperti apa? Boleh? Sok dari awal. Mungkin mas sedikit ya mas. Saya mah pikir secara logika aja. Kan saya mendengar gitu di penjelasan agama itu guru mana. Pokoknya saya mendengar, hubungan dengan tanda kutip tadinya, hubungan suami istri itu adalah salah satunya surgana dunia katanya. Kan tadi seorang lelaki bisa berpoligami kalau nanti masuk surga kan gitu. Apakah misalkan emang kan secara pikiran orang biasa gitu ya, apakah di surga bisa melakukan tanda kutip surga di dalam dunia teh gitu. Mungkin sekian dari saya. Yakin masuk surga? Itu mah rahasia. Mau ada yang jawab dulu? Kang Sepen. Setahu saya, menurut saya pribadi, di surga itu kita tidak akan pernah berpikir hal-hal yang negatif. Kita nggak akan pernah berpikir hal-hal yang seperti itu gitu ya. Karena ada pengibaratan gini, ketika seseorang yang masuk surga, dia di suatu tempat ingin berpindah ke tempat yang lain, maksudnya posisi yang berbeda gitu ya. Posisi yang berbeda, misalkan saya di sini dan pindah mau ke sana, itu butuh waktu sekitar 70 tahun untuk memikirkan ingin pindah. Sakingku nikmatnya di surga, sakingku indahnya di surga, sakingku segala ayat di surga gitu, sehingga kalau menurut saya pribadi tidak akan pernah ada pikiran yang kesana gitu. Jadi ketika sudah melihat istrinya, nanti akan seorang laki-laki, misalkan seorang laki-laki yang masuk surga, nanti akan didatangkan seorang istrinya yang di dunia gitu ya, hadir kepada dia. Itu yang namanya pasangan hidup semati gitu ya, sesurga sedunia seakhirat teh, sesurga teh. Nanti akan dihadirkan lagi istrinya, tapi dengan wajah yang berbeda, sehingga jauh dari pikiran seperti itu. Ketika sudah melihat seorang istri itu gitu ya, dengan perubahan yang sangat drastis karena Allah sudah rubah dengan sesempurna mungkin, lebih dari cukup gitu. Ketika kita cuma sudah melihatnya doang, kita cuma melihat wajahnya doang, wajahnya saja, itu sudah lebih dari cukup. Karena sakingku sempurna ini perempuan yang ada di surga gitu. Tadi kan
perumpamaannya aja kita mau pindah posisi dari sini ke sana aja itu butuh waktu sekitar 70 tahun. Itu ada hadisnya tadi saya dengar di ceramahnya Buya Buya ya. Akan butuh waktu 70 tahun untuk kita berpindah posisi. Itu cuma berpindah posisi. Sakingku indahnya katanya surga, sakingku gak mau gitu, gak mau gerak apa-apa karena indah banget ini gitu. Dan perempuan juga gitu ya, perempuan nih, perempuan ketika di dunia gak usah berpikir aneh-aneh pengen pakai baju yang aneh-aneh. Kalau kita masuk surga nih, kita masuk surga bener serius, nanti kalau kita masuk surga kita akan diberikan 70 gaun yang sangat indah dengan berbagai macam warna, dan itu akan berubah-ubah dalam waktu yang dekat. Misalkan hari ini, jadi nanti bakal ada satu di surga itu bakal ada pohon katanya ya, pohon yang kalau kita baru aja kita mikir pengen ganti baju pakai gaun yang bagus warna biru, itu langsung datang satu pohon besar dan ketika menghampiri kita akan terbuka isinya gaun semua, 70 gaun. Itu 70 gaun yang berbeda-beda, berwarna-warni, tanpa kita, dan bahkan ya diceritakan nggak perlu kita buka baju buat pakai gaun itu. Jadi boro-boro kepikiran ke sana ya, buka baju aja enggak. Kenapa? Karena baru aja kita kepikiran pengen pakai gaun itu yang warna biru, langsung nempel. Secara logika nggak mungkin kepikiran, makanya jangan dipikir pakai logika gitu ya, karena surga mah nggak bisa dipikir logika, tapi diyakini pakai hati gitu ya, diyakini pakai iman, nggak bisa dipikir pakai logika gitu. Makanya boro-boro berpikiran seperti itu, buka bajunya enggak, karena baru kepikiran mau ganti bajunya udah langsung. Itu sih yang sedikitnya mungkin yang saya tahu ya. Perempuan yang masuk surga nanti bakal dapat apa aja, itu ya salah satunya pakaian yang hari ini kita pakai, cobalah untuk menutupi aurat yang sebaik-baiknya gitu ya. Kalau kita mau jadi pengikut Siti Fatimah aja gitu ya, berpikir kalau meninggalnya nggak mau tubuhnya kelihatan, apalagi pada masa hidup. Nah sekarang kita tinggal meneladaninya aja gitu. Itu sih mungkin ya setahu saya. Atau yang lain mau menambahkan tadi pertanyaan dari Ibu, katanya di surga ya, surga dunianya itu mah perumpamaan aja sih surga dunia teh, tapi yang pasti mah secara agama perumpamaan aja, tapi yang pasti secara agama mah itu adalah ibadah ibadah suami istri yang kalau kita melakukannya katanya kita bisa pahalanya sama seperti membunuh musuh-musuh nanti pada satu peperangan. Rumah tangga ibadah yang paling lama. Ya, menikah itu ibadah yang paling lama, dan menikah itu ibadah yang paling lama, dan ada perumpamaan ini, perempuan yang mudah masuk surga, ada jalannya adalah ketika dia meninggal suaminya ridho dalam arti ridho bukan berarti asik meninggal, enggak, itu bukan ridho. Jadi ada nih jalan mudah untuk perempuan bisa masuk surga adalah ketika perempuan meninggal suaminya ridho dalam arti adalah menyesali bahwa belum pernah melakukan terbaik untuk istrinya, terus kemudian menyesali belum membahagiakan istrinya gitu ya, terus kemudian sayang sekali gitu kepada istrinya, itu yang disebut dengan ridho gitu. Jadi istri bisa masuk dijamin Allah masuk surga ketika dia meninggal suaminya ridho, tapi ridho yang benar ya gitu. Itu juga jalan bisa menuju surga. Jadi nggak cuma poligami aja. Kalau kita bisa menjadi istri yang baik, otomatis ketika kita meninggal suami kita pasti bakal ridho ikhlas bahwa oh iya sudah waktunya saya bertemu dengan Allah dan sebagainya, mendoakan dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi jalan kita masuk surga gitu. Di poligami selalu menjadi urusan yang urusan yang seakan-akan tabu tapi mau gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Di Muhammadiyah mah saya pernah dengar bahwa Muhammadiyah mah katanya anti poligami. Ya kan? Ada bahasa jangan doakan Muhammadiyah. Nah, jangan doakan Muhammadiyah jangan didoain apalagi. Apalagi Muhammadiyah aja yang Jadi didoakan. ya kalau emang pernah ada kata-kata begitu kan benar, Muhammadiyah mah anti poligami, makanya nggak pernah kita mendengar tokoh-tokoh kita berpoligami gitu ya. Walaupun Insinyur Soekarno juga kan sebenarnya warga Muhammadiyah, tapi katanya banyak istrinya, tapi itu masih emang benar sih banyak
cuman masih kontroversi seperti apanya gitu ya. Apakah mungkin sunnahnya sama dengan Nabi mungkin gitu ya, alasannya kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi mudah-mudahan malah kita sebagai warga Muhammadiyah kalau memang gitu ya bahasannya, kalau memang poligami bisa menjadi solusi ya silahkan gitu ya, apalagi urusan syar'i ya silahkan, tapi kalau enggak istrinya masih hidup, masih sehat, bisa disemai dengan baik, kenapa enggak gitu untuk memaksimalkan satu itu gitu. Karena kan surganya istri itu kan ada di suami gitu setelah menikah. Kalau istrinya dua, surganya kayak para buat ada ya Dua surga. ada gitu ya bahasanya yang seperti itu, makanya ya udah satu aja lah cukup gitu. Katanya kalau istrinya satu dari awal nikah sampai meninggal, apalagi dalam keadaan beriman gitu ya, rumah tangganya beriman, selalu urusannya dengan Allah, maka bakal bertemu lagi di surganya Allah sama gitu, dengan istri yang sama gitu. Itu ya, tapi yang pasti teman-teman coba usahakan untuk adik kita yang perempuan, kakak kita yang perempuan, istri atau ibu, berikan jalan atau berikan kemudahan atau bantu kemudahan untuk bisa menuju jalan yang di surga ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada lagi yang mau bertanya soal hal yang lain, gak usah soal poligami lagi, udah cukup. Boleh ya. Soalnya ada kultum ini nggak, kultum pada buka pas kalian ini sampai buka. Ya ngobrol pesan. Ya, sok ngobrol. Iya, kan ini juga lagi ngobrol santai. Nyesat bisa mas poligami. Gimana? Sir di kaut, gimana? Mawanya dia Yang dikawat. Tenang. masuk. Tahu. Namun Sok dah itu ginaros. Lagi panas deh. Tentang perempuan Indonesia, tentang perempuan Muslimah boleh. Kayak ngobrol. Kalau laki-laki ketika masuk surga itu dikasih bidadari, kepada siapa? Baru aja tadi saya ini ya, katanya gini, kalau perempuan laki-laki masuk surga dapat bidadari, kalau perempuan masuk surga dapat apa? Gitu. Tadi saya baru baca sedikit, dengar juga gitu ya, perempuan yang menjadi surga itu dapat apa? Pertama, kalau kita sebagai istri, kita akan mendapatkan yang pertama suami kita yang di dunia gitu. Itu. Kalau kita tadi belum menikah terus masuk surga, kita bakal dapat seorang laki-laki yang soleh di dunianya, kemudian Allah jadi masuk surga akan kita dapatkan. Jadi sama, cuma nggak dapat dua kalau perempuan, gitu nggak dapat dua gitu. Jadi bukan bidadara sih, lebih ke laki-laki soleh ketika di dunia, terus kemudian Allah jadi masuk surga atau sudah masuk surga, itu akan dipasangkan dengan perempuan yang di dunianya juga soleh. Kalau misalkan belum menikah berarti dengan yang belum menikah, kalau sudah menikah dengan istrinya sudah menikah gitu. Terus kemudian yang kedua dapat kebahagiaan tadi, kayak kita dapat gaun gitu. Itu gaun itu nggak pernah terbayangkan bagaimana indahnya katanya gitu ya. Tapi yang pasti kita bakal dapat gaun, kita bakal dapat apa yang kita inginkan gitu. Itu sih yang saya tahu mah gitu ya. Bukan bidadara tapi laki-laki yang soleh di dunianya gitu ya, kemudian masuk surga, nanti akan kita dapatkan kalau kita enggak bertemu dengan suami kita di surga. Itu ya. Mungkin untuk acara diskusinya dicukupkan sekian. Untuk kesimpulannya,
semoga perempuan-perempuan di sini maupun yang di luar bisa menjadi teladan dan bisa menjadi pelajaran yang sangat penting. Dan perempuan dalam Islam ternyata sangat tinggi derajatnya, dan perempuan sangat mulia perannya dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian acara kajian Muda-Mudi Muhammadiyah. Nun wal qalami wa masdarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya ini closing statement itu ya, garis bawah pakai tebal, pakai tanda kutip biar tebal, terus pakai garis bawah ada banyak jalan menuju surga. Siap. Dalam kurung gak cuma poligami. Di WO. Mungkin saya Pawir. Garis miring. Ieu mah puntennya teh acan tiasa figurana. Salam alaikum. Kayak nyusul. Di bumi. Di bumi. Bisa sok heru, sok parah. Aku dipoto. Masuk, tapi kita orang ini. Bosan. Dipoto. Pak di figuran itu punya. Saya jadi figuran di Kebongkar kan sini figuran. Nada dilempongkan. Efek lapar. Angka ciri. Tuh, 2. Angka ciri 3 figuran. Di figuran. Ayo, Bang Asep. Tuh, 2. Dan copot dulu untuk figuran itu. Sahabat. Tong sok we ku baru. Mau ya atuh. Babi kata deh. Harus tadi nyerius. Sana surat nikah. Nah, kirim.